Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Di video kali ini aku tuh dapat kesempatan untuk nanya-nanya tentang anak, lebih tepatnya tentang pendidikan anak usia dini dengan ahlinya nih, dengan orang yang kompeten gitu ya, biar nggak cuap-cuap gitu. Nah, ini perkenalkan, ini namanya Kak Nata. Kak Nata ini aku coba share screen. Aku boleh nyapa dulu nggak? Oh, Halo, boleh, boleh. apa aku harus nunggu share screen dulu? Enggak. Boleh, boleh, boleh. Aduh. Halo teman-teman, subscriber dari Kak Ari Priyanti. Halo, salam kenal. Selamat siang juga Kak Ari. Gimana Siang. kabarnya hari ini? Terima kasih banget nih Kak, di kesibukan Kakak dapat kesempatan buat nanya-nanya. Ya, Nah, ini dia. sama-sama. Kak Natasha Yustilira Lubis. Ini kita manggil Kak Nata ya untuk Ya. siang hari ini. Kak Nata ini S1 Psikologi di Universitas Indonesia, kemudian juga menyelesaikan pendidikan psikolog klinis anak di S2 Psikologi Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia juga. Nah, nantinya nih kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan terkait anak lebih spesifik, teman-teman bisa langsung nanya ke Kak Nata. Beliau ini praktik online di @pendaran.id. Teman-teman bisa cari di Instagram atau di LPT UI Depok, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI. Dan pastinya Kak Nata ini karena memang suka ya dengan anak-anak, jadi beliau ini orangnya cukup sabar. Oke. Amin. Kak. Ya, mungkin nambahin sedikit ya, Kak Ari tadi Mm-mm, di LPT UI Depok itu aku udah mm-mm, bisa offline. mm-mm. Bagi teman-teman yang domisilinya di Depok dan sekitarnya, kalau emang mau ada konsultasi tentang anaknya, bisa datang tuh langsung ke UI Oke. Depok ya. Bisa bawa anaknya juga ya Kak? Iya, Oh, bisa. diwajibkan biasanya kalau sesi pertama anaknya dibawa itu. Hmm, Hmm, baru nanti kalau diperlukan ibunya doang atau orang tuanya doang gitu bisa anaknya baru ditinggal ya. ya, Tapi gitu. nggak apa-apa ya Kak, misalkan anaknya tingkahnya banyak nih, tapi anaknya diajak itu nggak apa-apa ya. Untuk pertemuan pertama biasanya memang anaknya harus ikut dulu. Karena biasanya Hmm, psikolog itu harus observasi kan anaknya, jadi nggak cuman melihat dari atau mendengar dari cerita orang tuanya, tapi langsung juga lihat perilaku anaknya kayak gimana gitu. oke deh, begitu teman-teman. Oke, kita langsung nih Kak, topik hari ini tuh terkait pendidikan anak usia dini. Karena mungkin teman-teman yang seusia kita nih, jangan-jangan aku kepedean nih, kayak seumuran aja makan. Kalau pas umuran aja nggak apa, pasti mudah Kari. Itu mulai ini ya, anak-anaknya udah mulai masuk usia playgroup, usia TK gitu. Jadi udah pada bergalau, Rian nih, ini enaknya kapan ya kita mulai sekolah gitu. Nah, mungkin topik yang paling hangat untuk ibu-ibu satu anak gitu, yang baru mulai menyekolahkan anaknya. Sebenarnya berapa sih usia ideal anak itu untuk masuk TK lah gitu, Kak? Oke, oke kita jawab ya. Ya. Aku jawab ya Kak Ari gitu. Jadi memang sih fenomenanya sekarang ini kan mungkin udah banyak kita informasi dari sosial media, mungkin atau teman-teman kita gitu ya, anaknya udah pada sekolah gitu, terus kita mikir kayak, aduh sebenarnya tuh harusnya usia berapa sih gitu ya? Atau mungkin kita ngelihat seleb-seleb yang kita follow gitu ya, Iya, ini kok anaknya anaknya seumuran udah sekolah, anakku belum. kayak gitu. Jadi sebenarnya lagi-lagi kalau ngomongin sekolah, kita kembalikan lagi ke definisi sekolah itu apa sih? Kalau tadi kan Kak Ari bilang masuk TK, gitu ya. Berarti sekarang kita mengkerucut ke TK-nya nih, gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang tuh kelas tuh udah banyak banget ya, kayak kelas Montessori atau kelas-kelas aktivitas buat anak usia setahun, 2 tahun, itu kan sebenarnya banyak ya. Banyak yang berasumsi atau ibu-ibu bilang itu sekolah gitu. Makanya Hmm. lagi-lagi tadi aku bahas tentang maknanya atau definisinya sekolah apa dulu nih gitu. Tapi berarti untuk hari ini kita lebih membahas mengenai sekolah yang masuk TK ya Kari ya. Ya, ya, Berarti yang sifatnya formal, betul. yang memang ada
lembaganya yang ada Mm-mm. kelasnya, ada Ada gurunya, kurikulumnya mungkin ya Kak ya. gurunya Mm-mm. betul. Kemudian Mm. teman-temannya juga ya satu kelas ya. Udah pasti itu Iya, aja gitu ya, nggak iya. ganti-ganti gitu. Oke. Nah, nah untuk masuk usia idealnya itu kalau TK minimal itu 4 tahun. Oh, minimal 4 tahun ya Kak. Gitu. Sebetulnya umumnya gitu sih ya, usia 4 tahun. Kalau usia 3 tahun itu biasanya kelompok bermain atau playgroup gitu. Mm. Di usia 4 tahun itu memang anak itu udah lebih secara pertumbuhan dan perkembangannya itu sudah umumnya siap untuk sekolah. Siap untuk sekolah itu kayak gimana sih? Itu secara otot-ototnya atau motorik. Jadi sebetulnya anak itu ya Bu, banyak banget nih aspek yang harus kita lihat. Pertama ada motorik. Motorik itu apa ya? Motorik itu adalah bagaimana sih si anak ini duduk tegapnya, misalnya kemudian postur tubuhnya gitu ya. Mungkin bisa duduk tegak gitu ya, tegap gitu, tapi ya baru berapa detik udah loyo misalnya udah maunya tiduran aja, maunya guling-guling terus misalnya kayak gitu. Nah, jadi motorik itu adalah bagaimana sih si tubuh anak ini siap untuk duduk misalnya kayak gitu. Nah, ada lagi siap secara komunikasi atau bahasa. Jadi gimana sih dia memahami instruksi, udah bisa diarahin atau belum gitu. Nah, biasanya anak usia 4 tahun itu udah mulai tuh umumnya siap untuk hal itu gitu. Kari, sorry, di mute ya. Kari, sorry, mute Kak. Aduh, maaf masih ke mute nih Kak. Oke. Sebenarnya itu ini ya berarti dilihat kesiapan anaknya, apakah dia bisa duduk gitu, apakah dia siap menerima instruksi gitu ya, apakah dia kooperatif gitu ya. Tapi Betul. sebenarnya ada perbedaan nggak sih antara anak laki-laki dan perempuan? Karena konon kabarnya nih, kalau anak laki-laki tuh lebih lama siap sekolahnya daripada anak perempuan gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya ini lagi-lagi aku bilangnya pada umumnya ya, Mm-mm. gitu. Kalau berdasarkan yang aku pernah baca dan aku pelajarin, memang perkembangan anak perempuan dan anak laki itu yang tadi aspek tadi ya, Mm-mm. itu umumnya cenderung ada bedanya nih gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya anak perempuan biasanya pertumbuhan dan perkembangan yang lebih pesat itu adalah komunikasinya atau bahasanya dibandingkan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu cenderung kemampuan motoriknya tadi gitu ya. Aspek motorik kan tadi saya bilang ada aspek motorik sama ada aspek bahasa gitu ya. Dan ternyata itu bedanya tuh. Kalau anak laki-laki cenderung motorik, kalau misalnya yang perempuan tuh cenderung bahasa secara umumnya ya gitu pada umumnya. Jadi kenapa kayak gitu makanya suka denger kan kayaknya kalau anak laki itu kayaknya lebih aktif ya. Mm-mm. Dia Mm-mm. lebih kayaknya kemana-mana lari-larian ke sana kemari gitu. Sementara kalau anak perempuan tuh lebih banyak banyak ngomong, kadang Mm-mm. dibilang Mm-mm. Cerewet ya. cerewet gitu ya. Mm-mm. Sebetulnya itu lebih kepada umumnya permainan anak-anak dari anak bayi, terus dia batita gitu ya, atau toddler, sampai akhirnya di usia mau masuk TK, itu rata-rata kalau anak laki-laki itu kan mainnya memang lebih lompat-lompat, lari-larian gitu ya, main bola yang memang membutuhkan atau stimulasi motorik kasar atau otot-ototnya dia itu memang lebih besar gitu, lebih banyak kesempatannya gitu. Akhirnya jadi terbiasa, tapi akhirnya untuk duduk diem itu agak sulit tuh Mm-mm. gitu. Betul, betul. Ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya anak perempuan, dia kan bahasanya ya yang lebih Mm-mm. banyak lewat gitu. Mm-mm. Nah, bahasanya itu karena permainannya mungkin lebih cenderung main masak-masakan, main rumah-rumahan, Role play gitu ya. pretend Mm-mm. play. Jadi yang banyak ngomongnya, banyak Hmm. interaksinya gitu. Jadi akhirnya kosakatanya atau bahasanya itu lebih terstimulasi. Makanya Mm-mm. kesannya kayaknya pas di sekolah masuk TK lebih bisa karena lebih bisa ditanya sama gurunya, lebih Mm-mm. bisa interaksi sama teman-temannya. Jadi kesannya kayaknya udah siap gitu. Gitu. Padahal sebetulnya dua-duanya itu siap kalau memang sebelumnya sudah terstimulasi aspek-aspeknya itu terstimulasi dengan baik gitu.
Oh gitu. Berarti sebenarnya laki-laki perempuan tuh sama aja bisa matengnya, bisa sama-sama siap gitu ya Kak. Cuma Hmm, tergantung tipe anaknya ini tumbuhnya yang mana dulu gitu. betul Oh ya. gitu. Oh gitu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.